Shalom. Shalom. Shalom, mana semangatnya? Shalom. Mana semangatnya? Shalom. Shalom. Luar biasa. Hari ini saya merasa sangat diberkati sekali melihat wajah-wajah yang luar biasa pada hari ini. Dan beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan karena telah mengumpulkan kita pada hari ini. Bukan suatu kebetulan kita bisa datang ke tempat ini yang harusnya Sabtu orang pada malam mingguan mungkin, atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang biasa dilakukan pada saat weekend. Tapi kita datang ke tempat ini bersekutu bersatu hati untuk menyatukan hati kita kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita pejamkan mata kita berdoa. Bapa kami di kerajaan surga, selamat sore Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari. Kau sangat luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami tahu ya Bapa, Kau punya rencana yang besar untuk kami ya Bapa. Bukan suatu kebetulan, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Tuhan punya maksud di balik semua itu ya Bapa. Kami serahkan kebaktian ini dari awal sampai akhirnya ya Bapa. Dan Tuhan berkati teman-teman kami dalam perjalanan menuju ke sini Tuhan. Tuhan berkati bungkus dengan Roh-Mu yang kudus sampai ke tempat ini tanpa kurang dari dosa apapun juga. Bapa, kami undang hadirat-Mu datang ke tempat ini ya Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin kebaktian ini dari awal sampai akhirnya ya Bapa. Kami berdiri di sini hanya sebagai perantara saja Tuhan. Kami semuanya sama ya Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami datang berucap syukur. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan untuk semuanya yang Tuhan berikan dan Tuhan percayakan pada hidup kami ya Bapa. Tuhan, tidak ada yang lain ya Bapa selain Engkau yang layak kami sembah Tuhan, karena kami memang diciptakan untuk menyembah Engkau Tuhan ya Bapa. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari semua bagi berdiri, kita katakan Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang Pantas untuk kami sembah. Kau yang layak Dengarkan hati kami Tuhan. Dengarkan kami Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan. Just only you worthy to be praised Jesus. Kau yang layak disembah. Katakan dengan sungguh. Kau yang layak, Kau yang layak, Jesus, yes. Kau yang This is what Jesus. Just only you worthy to be praised. Just only you worthy to be praised. Oh Jesus, yes. Kau yang
kita ada penyembahan nih. Biasanya kalau misalnya kebaktian kan 2 lagu penyembahan, habis itu 1 lagu worship, betul ya para PL ya. Sekarang ini kita udah segar pakai worship ya. Sekarang kita mau lompat-lompat dulu. Oke? Semuanya setuju? Lompat-lompat. Tapi gini, sebelum dimulai praise-nya, kalau praise itu namanya kan memuji ya. Kalau kita mau ngerayu misalnya nih, kita mau ngerayu orang, kita ngerayunya setengah-setengah. Kiranya orangnya mau nggak? Enggak. Kalau kita puji orang, misalnya aku cantik, tapi nggak ada power di pujiannya gitu. Kalau misalnya lu cantik banget, itu kan beda gitu kan. Itu kan Meleleh des gitu kan. Begitu juga kita lakukan sama Tuhan. Oke, setuju semuanya? Mari kita lompat. Ruben. Disorak-sorai untuk Tuhan. Katakan say. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas turun di segala jalan, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri dalam yang menaungi. Kakiku melompat bagimu, selama-lamanya bersiap Semuanya lompat dan biar disuruh. bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernapas turun di segala jalan, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, bersyukuri dalam yang menaungi. Kakiku melompat bagimu, selama-lamanya bersiap baik bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Yo, biarkan namamu memuji Tuhan. Thank you Jesus. Angkat tanganku. Kakiku melompat. Selama-lamamu bersiap baik. Everybody. Hey. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Haleluya. Oke, kita flashback lagi ke lagu yang rada jadul, tapi tetap buat kita goyang. Gak penting apapun lagunya, gak penting. Yang penting hati kita menyembah Tuhan, ya enggak? Oke, yang setuju sama saya, beri tepuk tangan untuk Tuhan. Sip. Tiada berkesudahan.
Tuhan Yesus baik, amin. Amin. Siap, masih siap goyang gak? Tuhan Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagiku. Yesus baik bagimu. Sekarang dan selamanya. Yesus baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik bagimu. Baik bagimu. Dulu, sekarang dan selamanya. Balik kita reggae dulu. Tuhan Yesus baik. Say, oke. Semua baik. Asik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus Tuhan baik. Yesus baik. Mana jempolnya? Tuhan baik. Kasih jempolnya buat Tuhan. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Di kolom mulia. Tuhan Yesus baik. Mana jempol? Semua baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Ganti baik. dangdut, ganti dangdut. Tuhan Yesus baik. Oke. Semua baik. Jempolnya di kepala. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Goyang buat Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Baik. Sungguh-sungguh amat baik. Selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Coba. Coba kita bareng goyang. Coba goyangnya gimana sih yang asik? Coba gimana, goyang Kakak? asik. Coba Coba, Kakak. gimana goyang yang asik kan? Gimana? Bosan gak ada. Kalian maju ke depan. Oke, maju. Kasih contoh gerakan. Kasih contoh. Sini. Kita goyang bareng-bareng ikutin Valen. Gimana coba? Kita ikutin Valen ya. Gimana Tuhan Yesus baik? Jangan susah-susah ya. Ya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Waduh, asik banget. Oke. Gue gak bisa. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Panggil vokalis dong. Vokalis, tolong dong. Vokalis sama Gori. Wah, asik banget. Tuhan Yesus baik. Ah, come on. Ini gue gak bisa, ini susah banget ini. Badan gue turun banget. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh baik. Untuk selama-lamanya. Oke, thank you, Valen. Yesus, Yesus yang kasih jiwaku, sungguh ku percaya. Percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosa. Dari terbit matahari, Dan terbitnya matahari, dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian. tinggikan nama. Semua katakan. Dengan ganda, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus tinggal. Dengan ganda. Dengan ganda, ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi. Coba, dengan genda beneran. Dengan genda ayo. Dengan
Mari kita pejamkan mata kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita satukan hati kita. Kalau kita duduk di tempat ini pada saat ini, itu adalah anugerah dari Tuhan. Kalau kita lihat teman-teman kita yang di luar sana, yang mungkin mereka belum kenal Tuhan, harusnya hati kita terenyuh melihat mereka. Kita doakan mereka. Sebenarnya mereka perlu Tuhan dalam hidup mereka. Yes, Jesus. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berluka, mereka berluka, mereka berluka.
kita mau sama-sama dengar firman Tuhan, saya mau mengajak setiap dari kita untuk merenungkan sejenak apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Lagu ini berkata kalau kita mau menjangkau teman-teman kita, tetapi saya percaya hanya kasih Tuhan yang melimpah ruah di dalam hati kita. Hanya kasih Tuhan yang sudah meluber yang bisa membuat kita mau untuk menjangkau teman-teman kita. Hari ini sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita mau sama-sama pikirin lagi betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang sungguh Tuhan, ajaib perbuatan-Mu nyata Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau menjagai kami seperti biji mata-Mu. Dan dengan apa kami bisa balas Tuhan segala kebaikan-Mu, selain kami memuji, selain kami menyembah, selain kami lekat tinggal di dalam hati-Mu Tuhan. Syarabala syiriniya Tuhan. Kita sama-sama bilang, kami perlu Kau sekali lagi. Kami perlu Kau. Benar Tuhan, kami membutuhkan Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Katakan sekali lagi, kami perlu Kau Tuhan. Kami Membutuhkan Kau Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Menguatkan kami, menolong kami. perlu Kau. Tidakkah Kau sadari dia kasih yang sejati. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami betul membutuhkan Kau Tuhan. Karena itu kami hadir di sini bukan karena kami kudus Tuhan, bukan karena kami hebat, bukan karena kami layak di hadapan-Mu, tapi karena kami mau Tuhan. Kami memerlukan Kau Bapa. Kiranya Tuhan segala pujian penyembahan yang sudah kami naikkan dapat berbau harum menjadi dupa yang menyenangkan Kau. Karena pujian yang kami naikkan sungguh-sungguh berasal dari hati kami yang terdalam Tuhan. Kiranya Engkau bertahta di atas pujian kami. Dan sebentar juga kalau kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau juga yang berbicara kuat Tuhan. Biarkan setiap firman yang ditaburkan merema di dalam hati kami Tuhan. Bukan hanya kami sekedar mendengar, tetapi betul-betul menjadi senjata yang dapat kami pakai
untuk menjawab setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap apapun di dalam kehidupan kami. Biarkan kami keluar menjadi pemenang. Hamba-Mu berdoa Tuhan supaya setiap benih firman yang ditabur akan berakar, akan bertumbuh, akan berbuah, bahkan berbuah lebat bagi kerajaan-Mu, sehingga setiap anak-Mu yang datang ke sini bukan hanya diberkati oleh firman, tetapi keluar dan memberkati orang lain. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu. Roh Kudus, Kau yang membuka hati kami, menggemburkan hati kami sehingga menjadi tanah yang subur. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk boleh kasih tos kanan kiri, bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Terima kasih tim PW buat pujian penyembahannya yang sungguh luar biasa. Kalau saya tadi kurang goyang karena saya baru dioperasi 2 minggu yang lalu ya. Udah mau goyang, aduh baru keingetan nanti jangan-jangan harus masuk lagi ke rumah sakit. Tapi puji Tuhan, saya senang sekali bisa hadir di sini. Ini kali saya yang pertama untuk hadir di tengah-tengah teman-teman di sini. Terima kasih buat kesempatannya yang udah diberikan, dan saya harap apa yang menjadi firman yang saya akan sharingkan hari ini, saya juga masih belajar. Bukan berarti saya lebih pintar daripada Anda, tapi saya hanya ingin mengingatkan sekali lagi, karena gereja Tuhan harus jadi saudara yang selalu mengingatkan satu sama lain. Jadi saya harap teman-teman di sini mendengarkan dengan antusias, dengan responsif, dan selalu membuka hati buat firman Tuhan. Amin. Hari ini saya beri judul firman Tuhan, Come, It Is I. Kita membaca firman Tuhan di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayat 23 sampai 33. Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-22 sampai 33. Tapi sebelum saya lebih lanjut berbicara, saya lupa memperkenalkan diri nih, karena udah berasa at home banget kayaknya. Nama saya Jessica. Saya sekarang melayani di salah satu gereja yang ada di Bandung. Kebetulan saya juga sempat ngajar kakak kita yang ada di depan ini. Iya. Di STT Karisma ya, dan saya senang sekali bisa sharing buat anak-anak muda. Passion saya buat anak muda, bukan berarti saya benci orang tua, enggak. Tapi saya percaya kalau kita menangkap anak muda di usia muda mereka, umur mereka kan masih lebih panjang daripada yang tua ya. Maka dampak yang mereka bikin, dampak yang mereka miliki akan lebih besar daripada orang-orang yang udah lebih tua. Siapa yang di sini anak muda? Ragu-ragu nih kayaknya ya. Nah, kalau masih anak muda, tangkap firman Tuhan biar firman ini mengubahkan kehidupan saudara. Kita mau baca Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita mau baca secara bergantian. Wanita membaca ayat yang genap dan pria membaca ayat yang ganjil. Matius 14 ayat 22 sampai 33. 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin. Hari ini saya mau tanya, di sini ada nggak teman-teman yang baru jadi orang percaya 6 bulan yang lalu? Angkat tangan. 1, puji Tuhan.
Mundur 1 tahun jadi orang percaya, sebelumnya tidak mengenal Tuhan, bukan orang yang mengenal Kristus, tidak pernah ke gereja, ada mundur 1 tahun. Mundur 1,5 tahun. Mundur 2 tahun. Mundur 2,5 tahun. Oke, saya mungkin ganti pertanyaannya. Siapa yang kira-kira udah kenal Tuhan Yesus setidaknya 5 tahun? Setidaknya 10 tahun. Ada yang dari lahir udah mengenal Kristus, dalam arti udah ke gereja, dibawa mami di dalam perut, udah ikut berjemaat gitu secara tetap. Ada. Wah, majority ya. Kebanyakan dari kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan sudah lama. Dan saya percaya ketika kita mengenal Kristus, pasti kita pernah merasakan setidaknya mujizat Tuhan. Amin. Ada yang belum pernah sama sekali. Saya mau bagiin sesuatu yang sangat menarik di dalam perikop ini. Mungkin teman-teman udah sering baca, dan mungkin teman-teman karena saking seringnya kita suka keburu-buru bacanya. Jadi kita belum bisa menyelami secara benar, secara detail. Apa sih yang dirasakan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan Petrus di sini? Kalau kita jadi orang Kristen sudah lama, apalagi udah pernah melihat mujizat Tuhan, biasanya kita punya pemikiran, oh ikut Tuhan itu bakal enak. Oh ikut Tuhan itu bakal mulus jalan kita. Oh ikut Tuhan itu asalkan saya taat sama Tuhan, semua perjalanan bakal smooth. Semua percintaan gak pernah ditolak. Semua mata kuliah gak pernah ada yang gagal. Kita percaya jalannya mulus, berkat terus, banyak fulus ya. Tapi sayangnya yang saya lihat di sini di ayat 22 dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kalau saudara teliti baca firman Tuhan, saudara boleh baca 1 perikop sebelumnya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan di 1 perikop sebelumnya? Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat Yesus yang salah satu yang paling besar adalah ketika dia memberi makan 5.000 orang. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena dari keempat muridnya semuanya menulis tentang kejadian ini. Karena kejadian ini sungguh dahsyat. 5.000 orang dikasih makan 5 roti 2 ikan. Kira-kira kalau saudara ada jadi murid-murid Tuhan Yesus, di sana bareng sama Tuhan Yesus bagi-bagiin makanan, dan terakhirnya Tuhan Yesus suruh kita kan, suruh kumpulin lagi makanan sisa 12 bakul. Saudara udah melihat, wah bener nih, gak salah gue pilih guru. Ini bener nih, guru gue bisa kasih gue makan, gak ada makanan pun bisa semuanya enak. Pasti ini udah dari situ, pastilah terjamin, kita jadi murid-muridnya terjamin. Dan menarik sekali ketika Tuhan Yesus sudah selesai memberi makan 5.000 orang, jelas ayat ini berkata, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu. Siapa yang memerintahkan muridnya naik ke perahu? Yesus. Bukan murid-muridnya yang mau. Jelas dikatakan Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kalau saya jadi anak-anak murid-murid Tuhan Yesus, saya bakal bilang, wah kayaknya bakal ada mujizat lagi nih. Kan dia jarang-jarang ya bikin mujizat. Dulu sekali di Kana, kemudian yang ini wah spektakuler. Pasti selanjutnya lebih luar biasa lagi. Mungkin ketika dia ada di dalam perahu, semua orang excited. Mungkin murid-muridnya masih ngomongin, kamu tahu nggak tadi? Nggak kira-kira ya itu lewat tuh roti di pas lagi, wah tiba-tiba ada satu muridnya yang menemukan anak yang pertama-tama punya 5 roti 2 ikan, namanya Andreas. Andreas juga ada di dalam kapal itu kan, bukan Andreas yang ini. Tapi Andreas juga ada di dalam kapal itu. Pasti dia bilang, tadi ya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, itu anak cuma bawa roti dan ikan tuh gak banyak, bekalnya kecil, tapi bener tuh, wah Yesus luar biasa. Akhirnya mereka dengan bersemangat, mereka naik ke dalam perahu. Tetapi apa yang terjadi? Menarik sekali dikatakan, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Saudara perhatikan di sini.
Di dalam kehidupan kita, mungkin kita udah ikut Tuhan lama dan kita udah tahu perintah Tuhan. Dan kita udah ikutin perintah Tuhan, walaupun sulit, walaupun apapun yang terjadi kita ikutin perintah Tuhan. Tapi di hati kecil kita suka pamrih. Tuhan, kalau saya udah melakukan yang terbaik buat Tuhan, hati kecil kita suka pamrih. Pasti nih, pokoknya next time tuh atau kerjaan pasti diberkati. Tapi kita mau belajar dari ayat ini. Ada satu hal yang sering kali membuat orang-orang kecewa terutama. Ada orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus dari awal, menggebu-gebu, tapi ketika dia punya pemikiran yang berbeda tentang Tuhan, ketika dia mulai melihat, kok iya ya saya udah melakukan yang terbaik, kok saya hidup gini-gini aja sih. Mereka mulai mempertanyakan, apa sih yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan dia? Kok Tuhan jahat sih? Dan pada akhirnya sangat sayang sekali, sangat disayangkan sekali, ada banyak orang yang menjadi kecewa kepada Tuhan. Saya pernah baca di dalam Matius pasal yang 11 ayat yang ke-6. Itu ada satu respon yang Tuhan Yesus kasih sama Yohanes Pembaptis. Ada yang tahu Yohanes Pembaptis di sini siapa? Dia adalah nabi yang memberitakan Tuhan Yesus kan. Dia adalah nabi yang terbesar dibilang ya. Karena kan dia melebihi dari orang-orang yang sebelum dia katanya, kata Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang memberitakan Tuhan dengan semangat. Ada yang tahu akhir hidup Yohanes gimana? Dipenggal. Tapi sebelum dipenggal, Yohanes itu dimasukkan ke dalam penjara karena dia memarahi raja, karena raja mengambil istri saudaranya sendiri. Dimasukin dalam penjara, firman Tuhan bilang setidaknya 2 kali Paskah dia ada di dalam penjara. Jadi kita tahu seenggaknya 2 tahun Yohanes ada di dalam penjara. Dan ketika Yohanes ada di dalam penjara, dia tanya sama murid-muridnya, kamu boleh nggak pergi ke Tuhan Yesus? Tanya, Yesus, apakah engkau orang yang harus kita tunggu, ataukah kami harus menunggu seorang yang diutus Tuhan yang lainnya? Dengan kata lain, Yohanes tuh tanya, Yesus, lu tuh Mesias bukan sih? Kalau lu Mesias, kenapa gua ada di penjara? Apa yang Yesus bilang? Yesus bilang sama murid-murid Yohanes, pergi kepada Yohanes, katakan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dan pesan terakhir yang Yesus bilang sama Yohanes, Yesus bilang ini, berbahagialah mereka yang tetap setia dan tidak menjadi kecewa. Hari ini saya mau mengingatkan sama teman-teman di dalam kehidupan kita. Kalau teman-teman udah mengikut Tuhan lama, kalau teman-teman udah ngikutin perintah Tuhan, kalau teman-teman udah melakukan yang terbaik dan teman-teman mulai kecewa karena ada masalah-masalah yang Tuhan izinkan di dalam kehidupan teman-teman, saya mau kita sama-sama belajar hari ini apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki respon yang benar. Saya percaya Petrus itu dikenal sebagai murid Yesus yang berjalan di atas air, betul? Tapi kalau badai nggak pernah terjadi, kira-kira dia bisa dikenal sebagai orang yang berjalan di atas air nggak? Hari ini saya mau sharing sama kita semua, kita mau sama-sama belajar apa yang harus kita lakukan agar kita juga bisa melampaui masalah-masalah yang kita hadapi. Setiap dari kita, walaupun saya nggak kenal saudara secara pribadi, walaupun kita masih baru ketemu, saya yakin di kehidupan saudara-saudara punya masalah. Udah ada mulai yang bengong sana sini ya, wah udah mulai kebayang. Masalah-masalahnya berbeda. Masalah-masalahnya mungkin berhubungan dengan finance, mungkin berhubungan dengan orang tua, mungkin saudara punya penyakit yang saudara belum pernah sharing sama orang lain, mungkin saudara punya cita-cita yang saudara pikir udah nggak mungkin lah. Tapi hari ini kita mau lihat apa yang Petrus lakukan ketika dia ada di dalam masalah ini. Yang pertama, Petrus adalah orang yang berani meminta sesuatu hal yang luar biasa. Katakan, meminta sesuatu hal yang luar biasa. Kita mau baca sekali lagi Matius 14 ayat yang ke ini berapa ya? 28. Matius 14 ayat 28. 1, 2, 3. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Amin.
Jadi waktu ada badai bergelora, Petrus adalah orang yang memiliki keberanian untuk meminta suatu hal yang luar biasa. Di dalam kehidupan kita, saat kita punya masalah, saya nggak tahu teman-teman responnya apa. Apakah teman-teman menggerutu? Apakah teman-teman takut? Seperti murid-murid yang melihat ada badai, tiba-tiba ada Tuhan Yesus kayak hantu ya. Apakah teman-teman takut? Ataukah teman-teman marah? Atau teman-teman kecewa? Tapi yang Petrus lakukan di sini, dia adalah orang yang berani meminta sesuatu hal yang luar biasa. Menurut teman-teman, permintaan Petrus aneh nggak sih? Luar biasa aneh. Ketika saya pikir-pikir, kalau lagi ada badai dan itu orang sosok yang berjalan di atas air tadi bilang, ini aku Tuhan. Kalau saya mungkin saya bakal minta gini, kalau engkau adalah Tuhan, redakan badai ini, bener nggak? Bener dong. Kalau engkau Tuhan, redakan badai ini. Tapi apakah itu yang diminta oleh Petrus? Enggak. Petrus bilang, kalau engkau itu adalah Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Itu teladan Petrus yang pertama yang mau kita pelajari. Kita ini lebih dari pemenang. Jadi ketika kita berdoa, jangan kita berdoa seperti doa-doa orang yang kalah. Kalau kita berdoa, kita harus meminta sesuatu hal yang besar di dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Saya percaya selama permintaan itu tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, pasti Tuhan kabulkan. Amin. Kalau misalnya kita punya iman, kita mulai berani untuk berdoa sama Tuhan. Ada satu orang yang teman-teman pasti tahu, namanya Nick Vujicic. Sering sekali orang ini diceritakan kemana-mana, jadi orang yang punya keberanian. Saya pernah baca dan dia pernah ditanya di dalam satu interview, Nick, kamu pernah menyalahkan Tuhan nggak? Oh, tentu pernah. Dia pernah mau bunuh diri. Nick, kamu pernah berdoa nggak agar Tuhan menumbuhkan tangan dan kakimu? Tahu nggak Nick bilang apa? Saya tidak lagi berdoa seperti itu. Karena dia bilang gini, saya percaya sama Tuhan, walaupun saya nggak punya tangan, saya nggak punya kaki, saya minta Tuhan untuk pakai saya. Saya rasa itu adalah doa yang sangat luar biasa. Dia nggak minta untuk Tuhan menghentikan badai, tapi dia meminta agar dia bisa surfing di atas badai. Luar biasa sekali. Ada satu orang yang bernama Jim Rohn, dia menuliskan satu quotes yang saya suka. Dikatakan gini, don't ask for the test to be easy, just ask for it to be worth it. Jangan pernah minta tes atau pencobaan yang ada di dalam kehidupan kita itu jadi mudah, tetapi minta biar itu menjadi worth it. Ketika kita menjalani, kita mendapatkan sesuatu. Don't wish it was easier, wish you were better. Jangan minta yang itu jadi lebih gampang, tapi minta lu tuh jadi orang yang lebih kuat. Don't ask for less challenges, ask for more skill. Jangan minta Tuhan memberikan tantangan yang kurang ya, yang lebih dikit, tapi minta keterampilan untuk bisa mengalahkannya. Don't ask for less problem, ask for more wisdom. Jangan minta masalah lebih dikit, tapi mintalah hikmat yang lebih. To wish them away is to wish your life away. Kalau saudara minta semuanya jadi lebih gampang, saudara itu jadi anak-anak gampang. Siapa yang menjadi anak gampang di sini? Ada orang-orang yang suka tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih engkau menghajar aku? Padahal Alkitab bilang Allah itu menghajar orang yang dia kasihi, agar anak-anak ini tidak jadi anak-anak gampang. Kalau misalnya hari ini teman-teman sedang ada di dalam masalah dan teman-teman benar-benar mentok, udah nggak bisa lagi untuk cari jalan keluar, teman-teman mulai minta satu hal yang lebih luar biasa. Teman-teman berani mulai meminta sama Tuhan, Tuhan saya minta ini untuk terjadi dalam kehidupan saya, bukan satu hal yang kecil tapi satu hal yang luar biasa. Pernah ada satu pendeta yang dia itu dibuang sama keluarganya karena dia bukan dibuang secara fisik, tapi dia dianggap nggak ada lah, karena katanya pendeta ini tuh anak-anak dari papahnya itu semua cowok, dia itu anak paling bungsu, dia
orang tuanya pengen dia itu jadi anak cewek. Ternyata begitu keluar cowok lagi, wah kecewa keluarganya. Akhirnya dia dikucilin, dia dihina, pokoknya dia udah nggak disukain lah sama kakak-kakaknya. Dan satu kali dia berdoa, Tuhan kalau misalnya saya bisa hidup, saya pengen menjadi berkat buat kakak-kakak saya. Di situ saya pikir itu doa yang sangat luar biasa. Kalau kita lagi ada di dalam masalah, sekali lagi jangan minta badai berhenti. Mintalah buat kita bisa sama-sama berjalan di atas air. Amin. Caranya gimana buat meminta agar Tuhan menjawab? Caranya tentu saja lewat doa. Markus 11 ayat 24 dikatakan demikian. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Diberikan dulu atau percaya dulu? Percaya dulu. Kalau teman-teman tiba-tiba dapat telepon dan teman-teman angkat telepon, tiba-tiba ada satu teman dia lagi ada di Europe, telepon dan bilang gini, lu kan pernah minta tuh sama gua sepatu Yeezy, gua mau beliin lu. Oh beneran? Bayar berapa? Enggak usah, oleh-oleh. Begitu dia bilang begitu, teman-teman bilang apa? Hah? Kalau teman-teman dapat telepon seperti itu, teman-teman bakal bilang apa? Hah? Apa coba? Apa? 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 Thank you. Bener kan? Sepatunya udah dapat belum? Yakin nggak pasti dikasih? Yakin. Kalau dia sama temennya aja yakin, apalagi sama Tuhan, bener nggak? Kalau kita berdoa, kadang kita itu suka kayak Tuhan, ini dijawab nggak ya? Ini dijawab nggak ya? Padahal kalau kita dikasih sepatu sama teman kita masih di Europe dan teman kita bilang ini, nanti gue kasih lu Yeezy ya. Nanti gue balik langsung gue kasih lah. Lu baliknya kapan? Masih setengah tahun lagi. Gak apa-apa bro, gue tungguin. Kamsya ya, thank you. Bener nggak? Tapi kenapa ketika kita berdoa susah sekali buat kita untuk mengucap syukur? Kenapa ketika kita berdoa, Tuhan, saya minta untuk saya bisa keluar dari permasalahan ini. Tapi teman-teman tetap menggerutu, teman-teman tetap bersusah hati. Kenapa Tuhan? Kamu nggak bisa bilang, Tuhan thank you ya, saya klaim janji ini. Toh firman Tuhan bilang, kalau kamu percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan terjadi, akan diberikan kepadamu. Mulai dari hari ini coba, kalau teman-teman sedang meminta sesuatu, teman-teman mau berjalan di atas air, melalui doa coba klaim. Oke Tuhan, saya percaya dalam hati bahwa ini sedang terjadi. Udah kelihatan? Belum. Tapi lewat mata iman kita percaya semua itu akan terjadi. Amin. Yang pertama, kalau kita menghadapi permasalahan, kita harus berani meminta suatu hal yang luar biasa. Yang kedua, yang saya perhatikan dari sifat dari perbuatan Petrus ini, selain dia berani meminta hal yang luar biasa, Petrus ini saat menghadapi masalah, dia berani melangkah di atas firman. Ada satu pewahyuan yang saya dapetin, yang saya sungguh excited banget, dan saya pengen share sama teman-teman. Ketika Petrus melangkah, dia berjalan di atas. Sekali lagi, ketika Petrus melangkah, dia berjalan di atas. Saya percaya dia berjalan di atas firman. Kenapa kenapa saya yakin demikian? Karena dikatakan di sini, Matius 14 tadi, ayat yang ke-29. Ayat yang ke-28 dia bilang, kalau apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hanya sekali Petrus ditulis berjalan di atas air. Setelah itu dia tidak pernah lagi berjalan di atas air walaupun airnya ada. Kenapa? Karena Tuhan Yesus nggak pernah suruh. Di sini yang saya pikir iman yang percaya sama Tuhan itu selalu didasarkan pada firman. Iman selalu didasarkan pada firman. Iman itu bukan iman yang gegabah, saudara-saudara sekalian. Kalau teman-teman dapat pewahyuan dari Tuhan dan teman-teman yakin itu dari Tuhan, teman-teman lakukan. Sekali lagi, kalau teman-teman dapat pewahyuan dari Tuhan,
dan teman-teman yakin itu firman yang Tuhan berikan buat Anda, lakukan. Jangan teman-teman mengada-ngada atau ambil firman yang diberikan orang lain, firman yang diberikan kepada orang lain dan saudara masukin dalam kehidupan kita. Belum tentu bisa berjalan di atas air loh. Ada kadang-kadang orang-orang yang gegabah dengan perkataan oke, saya beriman doang, dia melakukan satu hal yang kurang masuk akal dan pada akhirnya memang itu tidak terjadi. Tapi ketika kita seperti Petrus, kita minta sama Tuhan, Tuhan kalau itu Engkau, suruh dong saya berjalan di atas air. Kemudian Tuhan bilang datanglah. Maka dia berjalan di atas air dan maka berjalanlah Petrus di atas air. Jadi iman, kalau saudara punya pergumulan, saudara cuma bisa melangkah, berjalan di atas segala permasalahan kalau saudara kuat di dalam firman. Kalau saudara nggak kuat di dalam firman, saya takut Tuhan yang saudara sembah itu Tuhan yang saudara buat-buat sendiri di pemikiran saudara. Ada orang-orang yang suka menyembah, suka nyanyi, suka puji Tuhan, tapi nggak pernah baca firman. Kadang-kadang orang-orang yang begitu punya pemikiran tentang Tuhan tuh yang dia buat-buat sendiri gitu. Kadang-kadang tuh dia mikir kayak, oh iya Tuhan selalu memberkati saya, Tuhan selalu melakukan yang pokoknya yang untuk saya, semuanya untuk saya. Ada orang-orang seperti itu dan saya sangat sayangkan. Karena pengetahuan kita tentang Tuhan itu dikasih tahu semua lewat firman. Kalau kita nggak pernah baca firman, kita pasti nggak akan punya yang namanya iman. Sekali lagi, kalau kita nggak pernah baca firman, kita nggak akan pernah punya yang namanya iman. Roma 10 ayat 17, ingat semua? Apa? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan Kristus. Pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita mau punya iman yang kuat, kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saya suka sharing tentang perbedaan logos dan rema. Memang kontroversial, tapi ini adalah satu hal yang saya sangat percaya. Logos itu adalah firman yang tertulis di dalam Alkitab. Semua yang tertulis dalam Alkitab itu berguna buat kita, disebut logos. Rema adalah firman yang aplikatif ke dalam kehidupan kita, diaktifkannya melalui Roh Kudus. Jadi ketika kita baca firman, kita baca logos. Ketika kita baca logos dan kita doa, ada Roh Kudus, logos itu menjadi rema atau firman yang hidup. Ibaratnya kayak peluru sama selongsong senjata. Mana yang lebih penting? Peluru atau senjata? Dua-duanya penting kan? Kalau peluru tanpa senjata emang mau dilempar begitu terus musuhnya mati? Enggak kan? Kalau senjata nggak ada pelurunya nggak bisa nembak, betul nggak? Kalau kita lagi baca firman, kita itu lagi loading peluru, logosnya kita terus aja. Mau nggak ngerti, mau apa, mau pokoknya ini nggak tahu ngomongin silsilah, ngomongin kemah, ngomongin segala macam, nggak apa-apa, kita jajal aja makan. Kita makan sebanyak-banyaknya. Toh kalau kita makan nasi lauk pauk, ada yang ngerti nasi jadi karbohidrat jadi apa, tambah apa ya, waktu SD kan suka ada tuh, tambah air liur jadi apalah, nggak tahu. Saudara ngerti nggak itu semua? Nggak ngerti kan? Yang saudara ngerti apa? Saudara lapar, saudara makan, saudara kenyang, bener? Kalau misalnya itu kita lakukan di dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita juga harusnya sama. Harus makan terus, nggak ngerti juga, nggak suka juga kita makan terus. Kita lagi loading yang namanya logos. Saat kita tinggal di dalam firman dan kita hidup sesuai dengan Roh Kudus, kadang-kadang ada waktu-waktu di mana tiba-tiba, oh iya, ada firman ini berkata begini, benar? Ada yang pernah mengalami? Saya pernah pengalaman kayak gini. Saya baca firman Tuhan dan di firman itu bilang, kalau kamu sedang berseteru dengan saudaramu dan kamu mau persembahkan korban bakaran di atas mezbah Tuhan, tinggalkan mezbah itu dan berdamailah dengan dia. Pernah ada yang baca firman itu? Saya baca. Nggak make sense, nggak berpikir apa-apa, udah aja biasa. Tiba-tiba waktu lagi pujian penyembahan beberapa bulan kemudian, saya lagi menyembah, tiba-tiba ting, keingetan, oh iya ya, gue lagi berantem nih. Nah itu yang namanya rema. Firman ini yang tadinya nggak make sense sama kita, tiba-tiba ting, oh iya ya, aduh harus minta maaf dulu nih. Jadi maka saya tuh minta maaf dulu sama dia. Itu yang disebut logos dan
Itu yang disebut rema. Kalau misalnya teman-teman mau punya iman yang kuat, iman itu biasanya timbul ketika kita dapat rema di dalam hati kita. Dapat banget, kayaknya Tuhan berbicara. Nah itu yang disebut dengan rema. Kalau Tuhan udah ngomong, baru kita mulai melangkah. Jadi pastikan teman-teman di sini baca firman. Kalau enggak udah pelayanan luar biasa, tapi tanpa firman, maaf kata saya bilang, lebih baik saudara baca firman dulu deh. Karena kalau saudara pelayanan nggak pakai firman, itu kayak selongsong peluru tapi nggak ada pelurunya, itu kayak pistol tapi nggak ada pelurunya. Sangat sayang. Pistol masih berguna, nggak bisa lah kalau ada maling dilempar kan lumayan ya, pusing-pusing dikit. Tapi ketika saudara reload sama peluru, wah itu dahsyat sekali. Jadi terus baca firman, terus sink in di dalam firman dan pembacaan firman setiap harinya. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita baca firman Tuhan, kita berani melangkah di atas firman. Gantikan pendengaran akan lagu-lagu dengan pendengaran firman yang ada di lagu-lagu rohani. Anak-anak zaman sekarang dikenal dengan generasi galau. Kenapa mereka disebut dengan generasi galau? Karena yang mereka dengar itulah adalah sesuatu hal yang bikin mereka galau, bener nggak? Tolong ganti buat teman-teman di sini baca firman Tuhan. Kita mau sama-sama buka coba di dalam Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayatnya yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jadi dikatakan di situ Kristus telah membebaskan kita. Sedangkan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-36 dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Segala sesuatu yang dituliskan di dalam firman yang memerdekakan kamu, kebenaran itu memerdekakan. Ketika kita mengamini, kita semua dimerdekakan. Jadi kalau ada lagi masalah, kita mau sama-sama belajar baca firman dan mulai terapkan, melangkah di atas firman. Dunia kita diciptakan oleh firman Tuhan, betul nggak? Ketika Tuhan berbicara, jadilah terang, jadilah apa segala macam. Dan saya percaya kita diciptakan serupa dengan Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Dalam hal apa? Saya percaya salah satunya adalah dalam perkataan. Perkataan kita juga membentuk dunia kita. Jadi banyak-banyak sekali lagi baca firman Tuhan dan perkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, iman kita tumbuh. Dan ketika iman kita tumbuh, kita mulai melangkah di atas firman. Nangkep ya sejauh ini ya? Baca firman Tuhan. Yang ketiga, apa sih yang menjadi teladan dari Petrus yang bisa kita lakukan? Tadi yang pertama apa? Berani meminta yang luar biasa. Yang kedua, berani melangkah di atas firman. Yang ketiga, berani bergantung secara penuh. Yang ketiga, berani bergantung secara penuh. Kita balik lagi ke Matius 14. Tadi ayatnya yang ke-28, 29 kita udah baca. Ayat yang ke-30 dikatakan, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Kadang-kadang kita itu jadi orang yang gampang ngejudge. Kita selalu ngejudge Petrus sebagai orang yang imannya kecil. Karena Tuhan Yesus bilang, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dan selalu kita bilang Petrus itu orang yang kurang percaya. Tapi saya rasa dibandingkan dengan 11 orang yang lainnya yang sama sekali tidak keluar dari kapal dan tidak berjalan di atas air, saya rasa iman Petrus lebih besar dari mereka. Betul? Kadang kita mengkritik Petrus secara enak, gampang aja. Enggak, Petrus tuh nggak bisa fokus sama Tuhan. Gara-gara melihat keadaan dia jadi tenggelam, wah apa segala macam. Petrus disalah-salahin. Ketika kita menyalahkan Petrus, saya pikir kita mulai menempatkan kekuatan untuk kita melewatin problem itu di manusia. Padahal seharusnya kita berserah penuh sama Tuhan. Saya percaya
Sekalipun misalnya Abraham ya yang berjalan di atas air, saya rasa dia bakal tenggelam juga sih. Karena susah banget itu fokus kan sama Tuhan tuh, susah banget. Di sini ada angin, ada badai segala macam. Dan di kehidupan kita, saya juga pikir sulit buat kita untuk beriman penuh sama Tuhan dan mengandalkan iman kita. Makanya ketika kita nggak punya iman yang cukup untuk membuat kita berdiri, kita ngapain? Kita berseru sama Tuhan. Itu yang Petrus lakukan. Petrus langsung teriak, Tuhan tolonglah aku. Di situ saya percaya Tuhan langsung menolong Petrus. Dan di situ saya lihat Petrus memang bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Hari ini teman-teman boleh cek diri hati teman-teman sendiri. Mungkin teman-teman bilang, wah saya sih kalau soal iman ya gampang terombang ambing lah. Jangankan sama keadaan, sama perkataan orang lain juga saya gampang terombang ambing. Wah kayaknya udah hopeless lah gue, gak bisa gue melewati problem ini mah. Wah gue mah udah pokoknya kecil iman, wah udah segala macam ngomong. Kalau memang itu jadi problem atau jadi struggle teman-teman di sini, saya mau katakan ada satu kabar baik. Kabar baiknya adalah Tuhan mau tolong kalian. Kalian gak harus ngandalin kekuatan kalian sendiri, tapi kalian bisa langsung datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan saya tahu masalah ini terlalu berat. Kalau ngomongin soal iman saya nggak bisa lihat jalan keluarnya, tapi saya mau percaya sepenuhnya sama Tuhan. Disitulah saatnya Petrus kembali berjalan di atas air bersama Tuhan. Bukan karena Petrus bisa, tapi karena Tuhan yang pegang. Hari ini kita mau sama-sama belajar di dalam kehidupan kita. Mungkin ada masalah, sekali lagi ada problem yang kita hadapi, tapi kita mau sama-sama jawab pakai iman kita. Kita berani meminta suatu hal yang besar sama Tuhan, suatu hal yang kita nggak pernah pikirin, suatu hal yang mungkin kita pikir nggak akan bisa dilakuin lah oleh kehidupan kita. Tapi justru Tuhan itu adalah master of the impossible. Kalau kita meminta hal-hal yang kita bisa lakukan, kita nggak perlu Tuhan, betul nggak? Tapi kalau kita meminta hal-hal yang kita nggak bisa lakukan, di situ Tuhan bekerja. Dan tadi yang kedua, kita juga harus baca firman. Penting banget, please baca firman setiap hari. Ada banyak aplikasi handphone yang teman-teman bisa pakai reminder ya, setiap sore atau kalau perlu ya bisa di set kok 3 kali sehari tuh. Pagi kalau di reject, siang kalau di reject, malam. Selama teman-teman punya handphone di tangan, saya rasa teman-teman bisa akses Bible dimanapun teman-teman ada. Jadi baca firman Tuhan dan yang ketiga bergantung 100% sama Tuhan. Dan saya mau teman-teman baca ayat kita yang terakhir di dalam Matius 14 ayat 33. Matius 14 ayat 33. Kita mau sama-sama baca dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, sesungguhnya engkau anak Allah. Ini yang menjadi poin terpenting dari cerita Petrus berjalan di atas air atau Tuhan Yesus meredakan angin badai. Point of the story bukan di badainya. Point of the story bukan di Petrus tenggelamnya, tapi point of the story, kesimpulan yang cerita ini mau tekankan adalah di ayat yang ke-33. Dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya sesungguhnya engkau anak Allah. Di balik setiap masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya. Ketika kita menghadapi setiap permasalahan dengan respon yang benar, saat kita menoleh ke belakang, kita bisa lihat, wah Tuhan sungguh ya luar biasa. Wah Tuhan sungguh ya ajaib. Wah Tuhan sungguh ya, ini benar-benar nih perbuatan Tuhan. Kemarin saya baru dioperasi, cukup mendadak. Hari Minggu saya sakit perut, akut ceritanya. Hari Senin nggak bisa tidur seharian, masuk UGD. Senin subuh disuntik, nggak tahu disuntik apa itu ya. Pokoknya teman-teman saya bilang, jangan-jangan lu disuntik morfin katanya. Soalnya langsung baikan ya. Udah sakit banget disuntik, pulang ke rumah. Pas udah ke rumah, mami bilang oke, kita ini aja ke rumah sakit. Di situ saya lihat mama saya harusnya pergi keluar kota, tapi akhirnya dibatalkan. Ya udah batal aja, kita sama-sama ke rumah sakit. Ketika saya ada di rumah sakit, saya juga mulai nanya gitu, kenapa ini, ada apa gitu. Ada satu pelayanan yang saya harus lakuin, saya harus batalin. Tapi di situ saya mau bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi,
yang apa saya ikutin aja gitu. Tuhan mau ngapain ya oke lah. Begitu di USG ada batu empedu gede, wah udah nggak boleh pulang sama dokter. Saya pikir ini saya salah apa, masih muda gini batu empedu ya. Tapi ya udahlah, dokter bilang nggak boleh pulang, saya nggak pulang, langsung masuk rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, betul hari besoknya langsung dioperasi. Begitu keluar operasi beres, saya pikir semua baik-baik aja. Jam 5:30 pagi setelah saya dioperasi hari pertama, malam bisa tidur, pagi-pagi 5:30 saya mendapat kabar dari saudara bahwa oma saya drop kesehatannya. Oma saya tuh udah umur 93. Oma saya drop kesehatannya, dan saat itu semua keluarga yang ada di rumah sakit pulang. Sementara saya di rumah sakit sendiri gitu ya. Gak ada siapa-siapa, semua mama, semua saudara-saudara pulang. Cuman ya suster juga gak ada yang nemenin di rumah sakit. Saya pikir kayak, sadis juga ya gitu, gue tinggalin sendiri gitu. Ternyata memang oma drop jam 12 siang, oma meninggal. Dan hari itu seharian renung sampai akhirnya saya keluar rumah sakit. Saya keluar rumah sakit sendiri. Puji Tuhan ada teman-teman komsel. Makanya kalau teman-teman di sini punya komsel, ikutlah komsel-komsel yang ada. Karena ketika keluarga saudara nggak bisa nemenin, keluarga komsel itulah yang nemenin. Dan ketika saya pulang harus menjalani pemakaman oma, mama saya sharing satu hal yang benar-benar bikin saya melihat kuasa Tuhan. Lewat masalah, ternyata Tuhan menjawab doa. Ternyata mami saya, selidik punya selidik, pernah berdoa sama Tuhan. Tuhan, kalau misalnya oma meninggal, kan mamanya dia, kalau oma meninggal, biarin saya ada di sebelah oma. Ketika oma mengembuskan nafasnya yang terakhir, biar saya ada di sebelah oma. Dan Tuhan jawab doanya dia. Melalui apa? Melalui saya sakit empedu. Ketika saya sakit empedu, mama saya batal keluar kota. Dan akhirnya ketika oma meninggal, dia bisa ada di sebelah oma untuk doain dia, untuk menghantarkan dia lah untuk bertemu dengan Tuhan. Dan yang menariknya adalah saya itu sudah operasi. Ada yang pernah operasi batu empedu atau operasi apapun di sini? Udah. Di rumah sakit berapa hari? 4 hari, 3 hari. Boleh keluar sama dokter kira-kira kapan? Hari pertama, hari kedua, atau nunggu 3 hari? Saya hari kedua dokter bilang gini, ini mau udah oke, pulang lagi. Oh, masalah. Saya telepon mami, ini udah boleh pulang. Jangan pulang dulu, nggak ada orang di rumah. Beneran? Iya, nggak usah pulang dulu. Akhirnya saya stay di situ 4 hari, bukan karena saya sakit, tapi karena nggak ada orang di rumah. Daripada kamu ngerepotin, udah kamu di sana dulu. Terus kalau batu empedu katanya suka mules-mules kan, yang udah makan, udah sakit, apa segala macem. Saya tuh nggak ada loh. Pokoknya saya dioperasi hari Rabu, hari Sabtu itu saya udah bisa kerja sebenarnya. Dan orang-orang mulai bingung, wah kamu udah bisa bekerja atau udah bisa biasa aja. Satu hal yang saya bilang nih, karena saya tahu sebenarnya lewat masalah ini yang menjadi point of the story bukan masalah saya, bukan operasi saya, bukan batu empedu saya. Tapi lewat masalah ini Tuhan pengen bilang, ada timing yang Tuhan lakukan melalui apapun yang terjadi, melalui setiap masalah. Tuhan pengen jawab doa mami saya. Jadi dari serangkaian tragedi ini, dalam tanda kutip tragedi ini, aktornya tuh yang pertama bukan saya tapi Tuhan. Tuhan cuma pengen bilang ini ada timing nih yang saya lakukan. Karena teman-teman, ketika oma saya dikasih penghiburan, dia itu dikasih penghiburannya mungkin 6 hari, jadi 1 minggu. Jadi setiap minggu itu dia diceritain, mami saya bilang, oh ya Tuhan tuh luar biasa, doa saya dijawab Tuhan, doa saya dijawab Tuhan. Walaupun anak saya dioperasi, doa saya dijawab Tuhan. Jadi saya lihat lewat setiap permasalahan, dari setiap pergumulan, kalau kita punya respon yang benar, di ujung permasalahan kita bisa bilang, aduh bener ya, ada Tuhan di baliknya. Hari ini kalau teman-teman punya permasalahan, kita mau sama-sama sekali lagi belajar seperti Petrus. Apa yang dia lakukan, itu yang kita harus sama-sama teladani. Satu gambar yang saya pengen teman-teman lihat terakhir. Boleh teman-teman, gambarnya bisa tunjukin? Nah, kalau teman-teman lihat, ini gambar apa sih? Air terjun. Kalau teman-teman diminta untuk mendeskripsikan perasaan teman-teman melihat gambar ini, apa yang teman-teman bisa sharingin? Perasaan apa? Ada
ada petir, ada angin, ada air. Apa? Semangat yang luar biasa. Ada lagi? Optimis ini si Koko yang ini ternyata ya. Haus. Ada lagi? Ada yang bilang takut? Ada petir, ada gelap, ada yang bilang kacau, ada yang bilang takut bencana alam. Dengar ya semua. Houston lagi benar-benar kebanjiran. Ada yang mungkin kepikiran tornado atau segala macam. Tapi ternyata saya mau kasih tahu di sini, ini tuh adalah sebuah gambar yang menunjukkan kedamaian. Bisa lihat? Di bawah batu yang paling bawah ada warna putih. Apa ya itu ya? Serang burung. Walaupun ada badai, walaupun ada angin, walaupun ada topan, burung itu dengan damai tinggal di situ karena dia tahu kenapa. Dia itu tinggal di dalam satu batu karang yang teguh dan dia tahu batu karang ini gak akan kemana-mana. Batu karang ini kuat untuk menahan semua angin badai yang ada. Dan inilah yang harus kita sama-sama ingat di dalam kehidupan kita. Hujan badai mungkin ada, topan, semuanya air mulai mungkin menggoncang. Tapi kalau kita berpegang sama yang namanya batu karang yang teguh, kita akan merasakan kedamaian. Amin. Kita mau sama-sama bangkit berdiri dan kita mau sama-sama nyanyikan satu lagu yang berjudul Lingkupiku dengan sayapmu. Di saat badai bergelora, di saat ada badai, ada permasalahan, ada struggle, ada apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau bilang, aku akan tenang sebab Engkau selalu bersertaku. Sayapmu
the story itu bukan kesulitan kita, tapi the point of the story adalah ketika kita melihat betapa Tuhan memiliki kuasa, ada kemuliaan yang Tuhan ingin tunjukkan, sehingga at the end of the day kita bisa bilang, sungguh Engkau adalah anak Allah. Hari ini buat teman-teman sekarang yang mungkin sedang ada dalam pergumulan, bisa cek hati kita masing-masing. Apakah selama ini doa-doa yang kita panjatkan adalah doa-doa yang tidak berisi rasa ucapan syukur, doa-doa yang tidak beriman, doa-doa yang mulai menyalahkan Tuhan, tapi mulai kita ganti dengan doa-doa yang berani meminta sama Tuhan perkara yang luar biasa. Atau mungkin ada teman-teman di sini yang jadi pity party, sering mengasihani diri sendiri, membuai diri dengan lagu-lagu galau, membuai diri dengan hal-hal yang malah lebih menjerumuskan teman-teman dalam perasaan sedih, dalam permasalahan. Mari kita sama-sama ganti dengan pembacaan firman, agar roh kita menjadi roh yang kuat, iman kita menjadi iman yang teguh. Atau mungkin teman-teman sekarang datang dengan suatu permasalahan yang teman-teman bilang, aduh Tuhan, kayaknya saya nggak mampu, lihat keadaan kayaknya saya bimbang. Jangan takut, karena sekali lagi kekuatan kita bukan didasarkan pada diri kita sendiri, tetapi pada Tuhan. Saat Petrus mulai tenggelam, dia berseru sama Tuhan, dan saat itu juga Tuhan mengulurkan tangan menolong. Sementara semua mata terpejam, buat teman-teman yang saat ini punya permasalahan, yang teman-teman sedang doakan, sedang gumulkan, teman-teman boleh mengangkat tangan di hadirat Tuhan. Bukan buat teman-teman kita tahu, tapi kita mau melakukan hal ini sebagai simbol. Kita bilang, Tuhan, saya angkat tangan deh sama permasalahan ini, saya udah gak tahu harus gimana, tapi saya percaya saat saya mengangkat tangan saya, Tuhan menurunkan tangannya dan mau menolong kita. Teman-teman yang membawa permasalahan, mulai berdoa sama Tuhan, ambil komitmen, Tuhan, saya mau punya iman yang membawa saya berjalan di atas air. Tuhan, saya mau punya iman yang seperti Petrus, iman yang mendapatkan mujizat, yang melihat pekerjaan Tuhan. Biar dari setiap masalah yang terjadi yang Tuhan izinkan, saya tidak jadi kecewa Tuhan, tapi saya mulai lebih bergantung pada Tuhan. Saya mulai lebih kuat di hadapan Tuhan. Bapak, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman kami yang mengangkat tangan mereka. Kami mau mengimani firman-Mu. Firman-Mu berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang Kau berikan adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan bahkan ketika kami dicobai, Kau akan memberikan kami jalan keluar. Kami tahu Tuhan, kami lebih dari pemenang. Biarkan Tuhan di perlombaan ini kami tidak menjadi kecewa, tapi kami benar-benar memberikan respon yang terbaik. Kami tetap bersyukur, kami tetap melakukan hal-hal yang baik pada orang lain. Kami terus Tuhan setia dalam ladang-Mu. Dan kami percaya Tuhan, kalau ada badai di dalam kehidupan kami, kami yakin dengan sangat bahwa suatu kali badai ini pasti berlalu Tuhan. Dan biarkan kami Tuhan menjadi Raja Wali-Mu Tuhan yang terbang tinggi. Kami enggak menukik ke bawah Tuhan, tapi kami menunggangi angin-angin yang ada Tuhan. Biarkan Tuhan Kau yang memberikan Tuhan kekuatan, ketenangan buat kami Tuhan menghadapi apapun Tuhan. Setiap hikmat yang dibutuhkan, setiap skill kemampuan yang dibutuhkan, setiap rema yang dibutuhkan. Hamba-Mu berdoa saat ini juga di dalam nama Yesus, kasih karunia yang Kau turunkan Tuhan, jalan keluar Kau yang bukakan, pertemukan mereka dengan orang-orang yang tepat di waktu yang tepat Tuhan, dengan cara yang tepat, sehingga benar Tuhan ketika mereka menoleh ke belakang lewat setiap masalah yang terjadi, mereka bisa bilang Kau adalah sungguh anak Allah Tuhan yang luar biasa. Bapak Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, Kau yang memateraikan firman ini dalam dan kuat di dalam hati setiap anak-anak-Mu, sehingga firman ini bisa menguatkan mereka, dan mereka juga bisa memakai firman ini menjadi kesaksian
Dan ketika mereka keluar dari setiap permasalahan yang ada, sungguh Tuhan mereka bisa diberkati dan menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Kau adalah Allah yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, semuanya diberkati. Mari semuanya silakan duduk. Sebelum kita kasih persembahan, kita ucapkan terima kasih kepada Jessica karena firman-Nya sangat berkati kita semua. Amin. Doa persembahan akan dipimpin oleh Beka. Ya, sebelum kita berikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapak Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami, sekali lagi menguatkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan udah pakai hamba-Mu untuk jadi perpanjangan lidah-Mu untuk menyampaikan apa yang mau Tuhan sampaikan bagi setiap kami. Bapak, kalau sebentar kami mau memberikan sebagian dari apa yang udah Tuhan percayakan pada kami, kiranya Tuhan yang berkati Bapak setiap persembahan yang akan kami berikan. Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan yang memberikannya, supaya biar Tuhan yang gantikan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan beribu-ribu kali ganda. Terima kasih Bapak, yang dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi teman-teman ada 2 kantong persembahan. Persembahan pertama itu untuk persembahan Ray, yang kedua itu untuk persembahan Natal. Sambil kita memberikan persembahan, kita lihat pengumuman ke minggu depan. When I lose my way and I forget my name, remind me who I am. In the mirror all I see is who I don't wanna be. Remind me who I am. In the loneliest places, when I can't remember what grace is. Tell me once again who I am to you, who I am to you. Tell me lest I forget who I am to you, that I belong to you, to you. When my heart is like a stone and I'm running far from home, remind me who I am. When I can't receive your love, afraid I'll never be enough, remind me who I am. If I'm your beloved, can you help me believe it? Tell me once again who I am to you, who I am to you. Whoa. Tell me lest I forget who I am to you, that I belong to you, to you. I'm the one you love. I'm the one you love. That will be enough. I'm the one you love. Tell me once again who I am to you, who I am to you. Tell me lest I forget who I am to you, that I belong to you. Whoa. Tell me once again who I am to you, who I am. Oke, selanjutnya ada pengumuman untuk Natal dari ketua Natal. Mungkin nggak ada. Ya, dari Kak Kris. Ya, teman-teman, terima kasih buat Jessica tadi yang udah menyampaikan firman, karena dia harus ada keperluan. Dia pesen tiket apa ya, kayaknya kereta api atau apa, jadi harus pulang duluan. Tapi intinya diberkati semua dengan iman. Angkat tangan dong.
cubit sebelah kiri kanannya kalau kalian diberkati. Terima kasih ya udah hadir ke tempat ini. Aku cuma ngingetin kemarin yang udah drift on the road, makasih banget buat waktunya kemarin, karena kita juga tahu ada ayatnya ya, Matius 25 ayat 31 sampai 46 itu mengenai penghakiman akhir zaman. Di situ dikatakan kalau kita nggak ngasih sesuatu kepada orang yang paling hina, orang yang perlu kebutuhan itu kita nggak kasih, di situ disebutin perikop di situ kita akan dicampakkan ke dalam api neraka. Bisa dibaca di situ Matius 25 31 sampai 46. Salah satu syaratnya adalah itu, selain kita harus hidup benar, hidup kudus, salah satu syaratnya kita harus memperhatikan orang-orang yang dalam kekurangan. Kita juga bersyukur kalau wakil ketua kita Andre udah dapat momongan. Niko, mungkin berikutnya kamu lebih cepat lagi. Udah kesusul. Namanya Moses, lahir dengan sehat, puji Tuhan untuk doa-doanya. Katanya makasih banget udah bantu doa, juga Hale juga udah sukses operasinya. Ya, aku kemarin ke sana lihat dia memang awalnya sedih banget karena apa yang diharapkan, yang dicita-citakan harus pudar. Tapi di situ dia dikuatkan karena pasti ada sesuatu yang lebih baik lagi yang Tuhan persiapkan, mungkin bayi yang perempuan, mungkin untuk berikutnya kita juga nggak tahu. Gitu. Thank you juga buat semuanya yang udah hadir di sini. Jangan lupa untuk datang hari Selasa, kita akan belajar firman, kita akan drift. Di sana kita akan sharing. Sabtu ini akan dilayani oleh Anton ya, kalau nggak salah. Anton, Selasa ini akan dilayani Anton. Nanti, yuk kita pada datang, kita belajar sama-sama, bukan karena kita bisa. Tapi kalau sesuatu itu kita pendam terus nanti jadi busuk gitu. Kita harus bagikan. Kita udah dengar firman Tuhan bertahun-tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 tahun. Kita harus belajar gitu, berani ngomong ya, Bor. Ya, bajunya bagus, Bor. Karena Viking lagi main sama Semen Padang. Jadi jalanan sepi. Jangan lupa kita perkatakan. Jadi kita pengen anak-anak di sini, ayo jangan pasif gitu. Jangan kaget mungkin nanti juga Katra bisa sharing ya. Bisa sharing, nanti mungkin Niko juga mungkin bisa sharing, atau kesaksian piano mungkin bisa kan. Puji Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Thank you praise and worship, luar biasa. Tuhan memberkati. Terima kasih buat Ko Chris. Mungkin ada tambahan nanti sebelum setelah kita pulang, jangan langsung pulang, di bawah ada makanan, kita bisa berfellowship bersama. Oke, semuanya bangkit berdiri, kita tutup kebaktian ini. Saya panggil konferensi untuk tutup doa. Sama-sama kita berdoa. Bapak Tuhan, makasih Tuhan buat sore hari ini Tuhan. Kalau Engkau Tuhan sudah kumpulin kami di sini Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Makasih Tuhan juga Tuhan buat setiap firman Tuhan yang udah dibagiin Tuhan. Biarlah Tuhan itu Tuhan menjadi rema Tuhan buat hidup kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan membawa impact Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat Rain ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan semakin solid Tuhan. Kami semakin Tuhan bersatu hati Tuhan. Bapak, kami berdoa Tuhan buat Koplis Tuhan sebagai ketua kami Tuhan. Kalian berkati Tuhan setiap hidupnya Tuhan. Kalian berkati Tuhan setiap kerjaannya Tuhan. Kalian berkati Tuhan keluarganya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Andre Tuhan. Makasih Tuhan karena Engkau Tuhan sudah mengasihi Tuhan wakil ketua yang luar biasa Tuhan. Kami bersyukur buat itu Tuhan. Kalau Tuhan saat ini Tuhan Cimeri Tuhan udah lahiran Tuhan. Biarlah Tuhan Moses ini Tuhan menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di mata-Mu Tuhan, membanggakan Tuhan bagi banyak orang Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Ari Tuhan. Di balik setiap masalah Tuhan, Kau mendatangkan setiap berkat Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Di balik setiap kesedihan Tuhan, Kau mendatangkan sukacita Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami Tuhan juga Tuhan buat pembina, berdoa Tuhan buat pembina kami Tuhan, buat Tuhan. Kau yang berkati Tuhan setiap pekerjaannya Tuhan, setiap keluarganya. Kau yang berkati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Pak Willy dan Bu Willy Tuhan, selaku Tuhan gembala sidang di tempat ini Tuhan, yang udah kasih Tuhan tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya setiap berkat Tuhan dilimpahkan Tuhan atasnya Tuhan. Kalau juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat kota kami Tuhan, kota kami Bandung ini Tuhan. Kau yang kasih Tuhan keamanan Tuhan buat kota ini Tuhan. Kami tahu Tuhan dijauhkan Tuhan dari setiap mara bahaya Tuhan.
Dijauhkan Tuhan dari setiap keributan Tuhan. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus. Hanya dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita angkat tangan, kita mau berkat yang daripada Tuhan. Jika engkau baik-baik pada hari ini mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka berkat ini akan turun ke atasmu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah keluargamu. Kau akan naik dan bukan turun, kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat yang daripada Tuhan, kasih setia Tuhan sampai selama-lamanya. Mari semua setiap anak-anak Tuhan yang percaya kita sama-sama katakan amin.